Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan page break untuk memisahkan halaman, menggunakan style heading, subheading untuk membuat daftar isi secara otomatis. Pada kesempatan kali ini kita bahas bagaimana cara memberi nomor gambar dan tabel sekaligus membuat daftar tabel dan gambar secara otomatis. Di bab 3 contohnya saya punya gambar yang namanya adalah hubungan antar variabel. Di sini saya ingin memberi nomor. Secara manual bisa, tetapi untuk dokumen yang besar sebaiknya menggunakan cara yang otomatis. Bagaimana caranya? Kita klik di References, Insert Caption. Saya ingin memberi caption gambar, dicek belum ada, saya klik new label, saya ketikkan gambar, saya klik OK. Apabila ini saya OK kan, maka yang muncul adalah gambar 1, padahal kita nggak mau gambar 1, maunya adalah gambar 3.1, yaitu gambar pertama di bab 3. Kita undo dulu, maka yang perlu dilakukan adalah klik insert caption, pilih gambar, formatnya kita cek, include kan chapter number, kita klik include chapter number, separatornya kita pakai full stop, pakai titik 3.1. Kalau sudah kita klik OK lagi, maka akan muncul 3.1 hubungan antar variabel. Saya nggak mau fontnya kayak begini. Oke, kita gantinya juga pakai style. Kalau kita kembali ke home di style pane, ini caption ini akan otomatis menjadi caption style. Kita ubah, klik kanan, modify, warnanya saya mau hitam, fontnya saya pakai open sans, saya bold, saya tidak mau italic, lalu saya klik OK, maka akan ganti, kemudian tinggal ditengahkan. Gambar 3.1 ini dipanggil di dalam paragraf. Biasanya gambar atau tabel itu muncul sesudah dipanggil. Ketika kita menuliskan gambar 3.1 menunjukkan rancangan penelitian, ini juga tidak manual. Kita juga bisa lakukan ini secara otomatis. Saya del dulu. Caranya adalah klik di References, Cross Reference. Yang ingin saya reference adalah gambar. Maka saya cari gambar. Insert reference to-nya adalah only label and number. Saya klik insert. Jika fontnya berbeda, tinggal nanti disesuaikan. Kenapa sih kok harus seperti ini? Apabila seandainya kita menginsertkan gambar yang lain. Misalnya sebelum gambar 3.1 ini saya mau kasih, ada yang ketinggalan di peta penelitiannya belum. Maka kita harus menginsert caption lagi, klik insert caption, gambar, klik OK, maka dia akan menjadi 3.1. Semula 3.1 menjadi 3.2. Yang ini, loh ini kan juga nggak ganti. Gampang gantinya tinggal diklik kanan di update field. Apabila nanti kita mengupdate daftar isi, sama klik kanan update entire table atau ke update page number only, nanti otomatis gambar-gambar ini juga akan terupdate. Jadi untuk dokumen yang besar saya sarankan gunakan caption secara otomatis. Cara yang sama juga bisa dilakukan untuk tabel. Di bab 3 saya punya tabel hasil uji multikolinearitas, ini juga perlu saya beli caption, maka cara yang sama, references, insert caption, kali ini kita pilih tabel. Jika belum ada, buat baru. Tabel 3.1, saya klik OK. Tabel berikutnya juga sama, insert caption, tabel. Di bab 4 juga sama, ada tabel statistik deskriptif, saya insert caption, tabel. Lalu ada juga tabel yang lain. Ada kalanya kesalahan itu terjadi, contohnya ini lihat tabel 4.3, padahal harusnya dia hanya tabel 4.2. Ini yang terjadi kalau dilakukan secara manual, maka ini kita ganti dengan cross reference. Kita klik cross reference, reference tab-nya adalah table, only label and number, kita klik ke 4.2. Tabel 4.1 ini juga kita ubah. Oke, table caption sudah beres. Sekarang langkah terakhir adalah membuat daftar gambar dan daftar tabelnya. Kita kembali ke halaman awal terkait dengan daftar gambar dan daftar tabel. Caranya cukup sederhana. Di daftar gambar, saya taruh kursor di bawahnya. Kemudian saya klik References, Insert Table of Figures, lalu saya klik OK. Secara otomatis daftar gambar siap. Daftar tabel juga demikian. Saya klik Insert Table of Figures, kali ini saya pilih yang tabel, saya klik OK, voila, selesai. Sangat mudah, sangat cepat, dan sangat membantu untuk dokumen yang besar. Jadi silahkan dimanfaatkan fungsi-fungsi ini untuk mempercepat penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi Anda. Sampai sini dulu playlist optimalisasi MS Word, kita bertemu di topik-topik yang lain.